Ho-oh. Oh, Ho-oh. Podcast. Selamat datang di Ho-oh Podcast, guys. Selamat Di datang. mana podcast ini membahas bahasan sehari-hari yang tidak penting loh. Kita akan melanjutkan ke hal penting kok. Tenang aja, guys. Kita sekarang udah nggak seabal-abal itu. Tapi kayaknya enggak deh, aku nggak berani ngeklaim nggak sabal-abal itu deh. Apa? Cukup sabal-abal rasanya. Ya paling nggak ada sedikit walaupun sedikit ilmu improvement lah. lah ya. Improvement. aja. Nah, hari ini kita mau bahas nih apa yang sedang kita lalui gitu kan. 1 tahun lebih ya udah kita terkena dampak dari COVID. Tahun tak? 2019, Lebih. 2021. Lebih. Loh, kan kita awal-awal 2020 nggak sih baru-baru Berarti COVID setahun, baru nyebar. Oh, 2020 ada. Kan 2020 di skip ada. kan? Di skip. Next. Nggak dapet, tanggalan mejanya nggak dapet. Padahal tanggal cantik loh, 2020 tuh. Iya kan, padahal banyak juga yang rencanain mau pada merit. Ih, bener. Waktu itu, kok malah jadi ngomong gini nih. Waktu Jadi itu kalian ada jadi kalian rencana meritnya udah ada, kok nggak ada perundangan? Aku waktu itu inspection ke villa-villa. Kan aku ini wedding dekorator, Bapak. Satu villa tuh namanya di Canggu. Itu pas aku ke sana itu baru awal 2020 kayaknya, 2020. Itu dalam setahun 2020 tuh semua Sabtu Minggu weekend itu udah fully book dari awal tahun sampai akhir tahun. Itu belum termasuk sama yang hari biasa. Wow. Termasuk sama tanggal-tanggal yang double-double. Kayak 11, 22. Maksudnya tanggal 1 bulan 1, tanggal 2 bulan 2 kayak gitu. Terus kandas. Ya, dampak dari COVID ini luar biasa, guys. Iya, benar banget. Langsung sepi ya berarti itu ya cepat. Iya. Tapi justru kalau sekarang merit di masa COVID gini bagus loh. Low budget kakak. Low budget sebentar. Nggak perlu siapin resepsi mahal-mahal cuy. Nah, hanya keluarga dekat saja. Ke gereja pun paling cuma berapa? Maksimal biasa 20 orang, ada 10 keluarga cowok, 10 keluarga cewek, biasa gitu kan. Enak, kemarin malah sepupuku malah katanya 11 orang doang di gereja boleh. Gila kan? Itu udah termasuk fotografer, udah termasuk IO. Keluargamu mau keluarga. Ya berarti intinya ya papa mama aja berarti, sama orang tua aja kan? Iya. Makanya. Orang tua aja sudah 4. Iya. Belum 5. 11 ya, bayangin begitu 5. Iya. Aduh. Romo, pasangan, papa mama 4. IO, sama fotografer udah ada 9. Ya, itulah COVID. Belum misdinarnya. Nah. Benar. Ya kalau misalnya lagi zaman gini ya nggak pakai misdinar, sudah melayani sendiri sudah romonya. Iya sih. Nah, iya makanya guys, ngomongin COVID ini nggak ada habisnya sih. Gila. Semuanya kalian merhatiin nggak sih? Wih, kacau. Ekonomi kacau semua. Itu iya, apalagi ekonomi kacau, bisnis nggak ada yang ini, semua orang butuh duit kan. Iya, apalagi pariwisata. Gila banget. Kalian
Kenapa? Yang paling berdampak tuh pariwisata ya. Iya. Kena Bali itu banget. kayak mati sih. Kayak kota mati, guys. Iya lah, Bali kan kota wisata. Mungkin kalau dulu kalau hari-hari biasa mungkin tuh bisa bilang nggak mungkin 50% yang di jalanan itu turis. Lebih nggak sih? Bisa. Kalau kau ke Kuta, Ke Canggu, Kuta, Nusa pokoknya Dua, arah Sanur, arah Denpasar yang 70%. anu lah, yang betul-betul daerah wisata kan. Iya kayaknya mayoritas di jalanan orang turis lah ya. 70%, 80% bule yang kau lihat. Nah, Itulah. Nah, iya. Jadi begitu pandemi, tapi untungnya orang-orang masih itu dah, begitu pandemi ini masih bisa ada daya juang, usaha bisnis yang punya pickup pakai pickupnya jualan buah, yang Oke. nyewain mobil bagus guys dipakai buat jualan. Iyalah, kalau mobil rusak nggak bisa jualan, Sel. Enggak, maksudnya Kalau mobil-mobil masih yang kayak bagus, bisa dipakai. Kalau mobilnya rusak, dia mau jualan juga nggak bisa. betul. mobil maksudku kayak HRV kayak gitu loh guys. Oh, kayak Velfire dibuat antar Rush yang jemput, baru. buat antar jemput anak sekolah gitu. Eh, ya itu jadi buat usaha, terus muncul banyak banget yang jualan makanan di daerah kalian juga nggak sih? Iya, banyak Iya, jual benar. makanan. Sampai ada grup ini kayak grup jualan. Grup jualan. Iya, grup di WhatsApp gitu, forum jualan. Jadi banyak lah pada ngepost jualan, nanti ada yang ini beli. Jadi banyak namanya, jadi banyak yang apa ya, kayak inisiatif lah, jual-jualan sendiri. Iya, dan kreatif ya pada menciptakan makanan-makanan atau produk-produk yang sebelumnya kayaknya kita nggak mikir butuh deh. Tapi kita tiba-tiba pengen beli gitu. Betul. Iya. Hasrat belanja walaupun di rumah tuh tetap ada. Malah lebih besar nggak sih? Malah Lebih iya, orang nggak besar. ngapa-ngapain kan. Kalau kayak jalan-jalan keluar kan, Enak. udah jalan terus itu kayak udah deh, ini udah belanja jajan hari ini udah. Tapi kalau di rumah kayak ngapain ya, belanja buka e-commerce, Jajan. ya kan, Jajan. buka marketplace, ini kok murah beli, ini kok bagus beli. Jamnya kejar diskon sampai dibikinin alarm gitu kan. Ya, itulah. Jadi kita sendiri ini ya berdampak ya guys ya. Kita sendiri, kita bertiga juga jadi buka bisnis kan. Oh iya jelas. Wow. Atau bahasa kerennya entrepreneur. 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 Judul episode ini kayaknya jadiin aja ya, cara menjadi entrepreneur. Entrepreneur. Faktornya faktor kejepit gitu kan. Apa yang membuat Anda menjadi entrepreneur? Nggak tahu, bosan di rumah. Atau kering nih di rumah mulu. Iya. Makanya udah kering diangkat. Oh gitu ya. Iya. Lupa, saya takutnya terbang. Dijepit dong. Oh dijepit. Iya kan, aku terbang. Bener. Aduh, mikirnya kemana-mana. Mumpung ngomongin ini, kan ngomongin kayak banyak yang jualan itu satu kejepit. Aku agak ini dikit nih, agak melenceng dikit nih. Aku mau cerita tentang ini, kayak sama sih, maunya kayak peluang juga, jual-jualan juga. Cuma kan tadi kan namanya kemarin kan kayak makanan apa. Aku pernah jualan sama mamaku ini barang-barang yang lain-lain lah, yang itu. Jadi biasa kan cari di marketplace, ada yang kayak murah gitu, kayak kemarin tuh apa ya, kayak jepitan piring buat ngangkat kalau panas gitu.
Ya, kalau kalian tahu kayak dulu-dulu Oke. di Pizza Hut tuh, kalau masih pakai pan pizza dulu ada yang jepit dari sampingnya gitu. Ya, 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 ya. Kayak gitu pernah Iya, ini tahu. kan, pernah di grup yang jualan itu ada yang nawarin, nggak usah harga berapa, 25.000, 30.000 gitu. Terus habis itu, ih kok mahal ya. Terus kan pasti kan makanya aku kalau lihat gitu kan secara otomatis nyari di toko oren-oren aja lah, biasa lebih murah, ya kan. Oren-oren, ya. Yoi, aku setia Iya, oren-oren. oren-oren. Yang Soalnya wholesale apa yang lokal? yang maksudnya, Yang wholesale gede di Cina apa yang lokalan di oh Indo? kayaknya ini aku beli dari Indo deh. Pokoknya aku cari barang itu kan. Ternyata tuh di, Oh. di apa online shop itu di marketplace cuman 5.000 6.000-an. Ya udah, Hmm. akhirnya Oh. beli terus buka PO. Jadi apa? Baru itu kan kayaknya waktu itu karena tokonya kayak toko-toko biasa, jadi nggak ada gratis ongkir. Ya udah buka PO 5.000 jual 20.000. PO ketutup, untungnya banyak. Lumayan loh. Iya, jadinya sering Iya. sering kayak gitu. Ada apa-apa, bagus nih. Apalagi kan biasa mamaku lihat barang ini bagus, coba cariin. Pas aku cari ternyata murah, udah kita pesen aja. Apa buka PO lagi gitu. Jadi apa aja yang bisa dijual jual dah. Dan Iya, reseller kayak gitu iya. bagus loh, Karena hemat ongkir ya kan. Terus sekalian ini lagi. Iya juga ya. Apalagi insting ibu-ibu tuh nggak usah diragukan lagi lah ya. Dan juga ada yang kalau gak kalah bisa penting. PO gitu nggak bakalan rugi memang. Betul, iya sistem paling gampang tuh sistem PO aja kalau aku ya. Semua sih kalau jualan apa aku sekarang PO aja. Sebenarnya kepingin import sih. Jadi import barang yang murah di Cina gitu kan, terus habis itu jual di e-commerce. Banyak sekarang yang kayak gitu, cuman kan harus nimbun barang, harus Nah, iya. nyetok. Jangan sih, kalau menurutku jangan nimbun, namanya uangmu jangan jadiin barang. Uang tetap uang Mm-mm. aja. Mending kalau mau tuh kayak reseller atau dropship lah, masih lebih aman kan daripada apa yang kamu stok gitu. Iya sih. Oh, ya. Hmm. Cuman kayak nggak jelas nggak sih kalau misalnya dari luar negeri ngambilnya, terus habis itu ke sini kita misalnya udah matok PO seminggu, taunya lebih gitu kan. Kan kita juga gimana jadinya. Oh, enggak, kalau aku PO-nya itu misalnya PO-nya itu jadi order tuh misalnya sampai tanggal 10. Udah nanti tanggal berapa datangnya nanti ku anterin. Pokoknya tanggal 10 aku tutup orderan gitu. Bukan tanggal 10 aku anter. Ya, kamu apa yang mau ikut Berarti kan pesan? kau di grup-grup pribadi kan jatuhnya untuk jualan Iya, ini. ya grup yang di circle sendiri lah, nggak secara umum. Hmm. Jadi orang-orang ya itu sih ada grupnya sih yang mama aku ikut tuh kayak grup grup lingkungan gitu kan, grup apa sih namanya, di sini sih namanya KBG, ya, lingkungan ya biasanya punya grup itu. Terus ada juga grup grup besar sih, tapi itu yang isinya juga orang-orang gereja gitu. Jadi ya circle gereja sama kenalan lah kebanyakan, jadi nggak terlalu ini. Ya, Biasanya aku cepat ngomong kalau misalnya di nyebar dari mulut ke e-commerce. mulut ya kalau kita mulai dari situ. Kenapa kan ya? Kenapa? Cepat nyebar dari mulut ke mulutnya kalau kita masuknya dari komunitas gitu. Dan juga biasanya kalau itu tuh kebiasaan juga biasanya kalau pesen kan biasanya belum ada tuh, masih diem kan, nggak ada yang pesan. Terus nanti begitu ada satu yang pesen, baru ada yang lain ikutan. Iya, biasanya harus ada Nah, itu. pancingannya gitu kan. Bener. Ya, sekarang Nah, tadi gimana selain tuh yang di e-commerce? yang di e-commerce? Maksudnya? Tadi Sally bilang yang tadi yang diomongin yang di e-commerce. Kenapa ada sambungannya lagi, Sel? Oh iya. Hah? Aku ngeblank guys. Nah, dia juga lupa. Udah lanjut. Aku lupa. Kalau aku juga, kalau mau, mungkin tadi saya maksudnya kalau mau jualan di e-commerce ya nggak bisa sih PO gitu, Sel. Agak susah kan? Iya, nggak bisa. Iya, Cuman, itu maksudku. itu ya. Oh. Terus, kok ngomongin jualan e-commerce, aku juga ingat, aku tapi dulu ya, bukan ini. Sekarang aku kemarin mau coba, cuman agak males, belum dapet apa sih kayak softwarenya lagi. Dulu aku pernah nyoba dropship, pakai ini,
Jadi ada alatnya kan, softwarenya gitu. Oh, Kita beli. pakai software. Jadi pakai software. Jadi tuh gini, softwarenya itu buat namanya tuh scraper. Scraper itu dia ngambil data semua dari satu toko di online. Jadi contoh misalnya aku ngambil di tokonya Vania barang gitu kan, dari misalnya online shop merah-merah misalnya gitu. Jadi aku tinggal masukin link toko dia, masukin ke softwarenya nanti bakal ngambil, dia kayak mining gitu. Dia bakal ambil semua data. Jadi dia copy kan, dibikinin ke Excel gitu. Jadi udah ada deskripsi produk, nama produk, harga, berat, foto, semua maunya ada lengkap gitu. Jadi satu file terus gitu, udah rapi. Kok Nah, enak? terus file ini aku bisa, jadi contohnya tuh di softwarenya kan, misalnya aku mau naikin harganya semua 20%. Jadi begitu dia nge-save, semua udah naik 20%. Jadi misalnya Vania jual buku harga 10.000. Yang di file itu udah naik jadi 12.000. Udah. Terus file ini tinggal aku masukin ke e-commerce. Waktu itu aku pakai e-commerce oren-oren. Ya udah, aku tinggal upload, selesai. Nanti tinggal tunggu, jadi dropship kan. Nah, nanti ada yang pesan di aku tinggal order ke tokonya Vania, nama pengirimnya sana, terus kan bisa kirim sebagai dropshipper. Masukin nama dengan nomorku, udah kirim. Itu enak tuh sebenarnya, nggak perlu dijagain, tunggu masuk aja tuh. Wah. Dan itu pun tapi harus beli softwarenya. Softwarenya murah, tapi dulu sih itu dia sih license sih. Jadi license harus aktivasi kan, license per bulan 50.000, nggak mahal. Tutup Dan juga, ya? Iya, nggak mahal sih, murah banget sih. Tutup. Aku berhenti gara-gara aku pernah satu kali transaksi itu untungku sampai 200-300 ribu nggak salah, satu kali transaksi loh ya. Itu gara-gara aku makan ongkir. Karena kan yang di maksudnya gimana tuh? Jadi kan yang jual, yang ambil tuh orangnya di Jakarta, yang supplierku kan. Orangnya di Jakarta. Terus habis itu aku jual terus habis itu ternyata tuh alamatku tuh alamat Batam. Jadi secara otomatis marketplace itu ngitung ongkir dari Batam ke Jakarta. Pembeli juga di Jakarta. Jadi secara otomatis kau di Jakarta. Enggak, yang supplierku itu, yang contoh kayak tadi kan aku ambil dari tokonya Vania. Tokonya Vania itu di Jakarta misalnya kan. Aku di Batam. Alamatku Batam gitu. Terus yang beli itu orang Jakarta juga. Jadi secara otomatis kan dia beli di tempatku. Nah, dia otomatis tuh dihitung ongkirnya dari Batam ke Jakarta, tapi aku pesen cuma bayar ongkir antar Jakarta. Jadi banyak banget untungnya. Aku malah nggak nyadar pas udah mungkin udah banyak loh, mungkin udah ada, nggak banyak sih, mungkin ada 7 transaksi 5 transaksi sebelumnya lah, yang untungnya dikit-dikit kan, karena kan maksudnya dia kayak keluar kota juga, ke Lampung lah, kemana, ke Jambi. Jadi nggak terlalu beda lah gitu, ongkir, malah banyak yang sama gitu loh, gitu kan. Terus yang tiba ini gede, dan juga memang dia pesannya banyak. Dia pesan kayak, dulu kan aku cari kan barang apa sih yang rame nih. Oh, kayak aksesoris jam tangan, aksesoris HP. Dia pesan casing HP itu 20-30 biji. Ya udah, berapa ratus ribu tuh dia beli, aku dapat 200-an. Gila, aku langsung takut. Makanya banyak kan, tapi aku langsung takut. Nanti kok dia curiga kok. Tapi kan harusnya dia tahu dong ya, bayarnya mahal gini-gini. Makanya nanti dia lihat kok pengiriman dari Jakarta, aku takut, aku langsung tutup tokonya. Nanti di report aku di toko orang. Tapi kalau kau sebagai dropshipper kan nggak salah. Nggak salah, tapi kan sebenarnya dari nanti takutnya tuh maunya di Shopee-nya sih, yang apa bodoh lah, di Shopee-nya sih yang nanti jadi masalah, karena kan dia lihat kan maksudnya untung pun resinya diterima loh. Aku kira dia otomatis bisa nge-track resi gitu. Kok dari Jakarta, kok nggak dari Batam gitu. Ternyata enggak. Jadi itulah teman-teman, kalau yang mau nipu dan makan ongkos kirim. Untungnya saya nggak sengaja ya. Anda sengaja apa nggak sengaja? Enggak, aku nggak sengaja. Justru malah aku takut kayak gitu. Malah dari report mati aku. Iya. Akun udah gold ya kan.
Kalau Sally atau Fania gimana? Ada pengalaman-pengalaman berjualan online-nya? Kalau Aku ya baru. Halo? Aku Silakan. sih baru tadi gitu. Barusan aja nih. Aku kan jualan buket snack. Barusan tadi sore menjelang malam gitu lah. Jadi kan aku jualan buket snack. Terus tuh jualan snack cake yang bisa ditarik uangnya itu. Jadi ada konsumen, ada calon pembeli yang lihat terus nanya, ini pakai uang beneran? Aku bilang, iya kak, gitu. Terus dia nanya, berapa harganya? Aku bingung kan, maksudnya berapa gitu. Terus dia bilang, uangnya berapa? Aku bilang, tergantung kakaknya dong. Kalau seandainya dia mau isi 1 juta, ya tinggal bayar 1 juta, nanti pecahannya aku siapin gitu, aku bilang. Terus dia bilang, oh kirain uangnya gratis, hadiah ulang tahun. Kok saya duga ya? Aku kiranya kalau nggak bisa beli yang uang 500.000 harga 200 ya? Serius nanya ini orang-orang kayak gitu tuh emang gimana sih? Aku nggak paham loh sama orang-orang kayak gitu. Emang bego juga. atau nggak tahu? Aku suka bingung sama customer yang nanyanya. Bikin kita garuk-garuk kepala gitu kan. Buat apa kita jualan kalau kita dirugikan? Nanya sih, tapi mikir lah nanya tuh. Baik para pendengar, jadi kalau ada yang meminta gratisan, chat ke Sally ya. Ke Sally depan ya. Cari gara-gara kau. Wow. Ayo bertumbuk lah. Ayo. Bertumbuk. Apa itu bertumbuk? Tumbuk. Itu loh. Ini apa namanya? Bikin bumbu tuh loh. Apa sih namanya itu tumbuk? Ya, tumbuk-tumbuk itu apa sih namanya? Apa yo? Gue taunya bahasa Cobek. Cobek beda. Cobek yang cobek, ulek gitu. Itu dah. Beda, ada 2 jenis loh. Ada yang ulekan tuh yang gede. Yang kalau bikin yang sambal rujak gitu kan, diulek-ulek tes. Ada yang batu yang bulat dalam yang ditumbuk-tumbuk kayak obat-obat gitu loh. Oh. Iya kan? Carilah di Google. Nggak tahu, aku males lah. Nggak salah. Temannya ulekan. Temannya ulekan. Tumbukan. Kalau Sally gimana pengalamannya? Aku ada nggak ya setahun udah setahun kayaknya ada buka di Ijo-Ijo, di e-commerce Ijo-Ijo. Kenapa aku milih Ijo-Ijo? Aku kan pertamanya nanya sama temanku yang udah jualan duluan kan online. Katanya kalau yang merah-merah oranye punya Indo itu arahnya lebih ke cewek. Yang marketnya lebih ke cewek katanya gitu. Yang ijo-ijo itu cowok. Karena kalau kita perhatikan Shopee itu lebih Kenapa? Ya udahlah. Yang itu kan tadi aku udah sebut juga yang itu nggak apa-apa. Shopee itu udah lebih ribet. Kalau kita perhatikan, kita mau belanja itu lebih ribet, lebih kayak detail, lebih apa sih? Untuk para pendengar yang melihat bisa lihat ya, ini ada grafiknya ya. Kalau nggak bisa lihat coba di refresh. Lihat dengan mata batin. Nah, terus yang ijo-ijo itu lebih simple kan. Jadi cowok lebih banyak. Cuman aku sebenarnya nggak kepikiran ke sana sih, cuman kayak minta masukan aja. Karena aku juga ngerasa yang ijo-ijo itu lebih gampang gitu loh buat aku. Aku sendiri bingung sama yang merah oranye itu kan. Ya udahlah, aku buka lah sama ijo-ijo ini. Terus berapa lama ya? Aku struggling banget di ijo-ijo di e-commerce karena
startup bisnis kan. Oh, Karena startup Ya. bisnis, terus aku nggak ada yang support di Bali. Maksudnya kalau misalnya keluarga dekat, keluarga inti di rumah kan nggak bisa. Kalau mau misalnya bantuin untuk mancing dulu gitu loh di Tokopedia ada yang belanja gitu kan nggak bisa. Jadi kalau 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 kalian perhatiin, misalnya nih kalian belanja, di cut aja yang tadi dilewatin aja Pak, aku keceplosan, maksudnya aku nggak ya. Siapa tahu dua-duanya Ijo-ijo. mau endorse kita lah. Siapa tahu mau Nggak sponsor apa-apa kita lah, ya nggak apa-apa dua-duanya. lah. Apa aku cut nanti cut lah. Kalau aku edit aku niat cut, aku cut. Kalau nggak usah. Eh, Pokoknya itu dah kalau misalnya Hijau. kita belanja, kenapa? Lanjut. Kalau kita belanja, kalian perhatiin nggak sih? Kalau kita belanja pasti kita nyari yang orangnya itu udah jual paling banyak, yang bintangnya paling gede, yang terpercaya lah, yang sudah diakui lah gitu tokonya gitu kan. Kalian gitu nggak? Ya, betul. Apa cuma aku aja? Iya kan. Jadi kalau aku juga ngeliat sih yang toko gede. cenderungnya gitu kan jadinya. Jadi kayak toko-toko yang belum dibeli, barang-barang yang belum dibeli itu kayak yakin nggak ya beli sama ini gitu kan jadinya. Benar. Nah, itu struggle yang e-commerce biasanya sih. Kalau aku perhatiin setelah setahun bercimpung ya. Jadi keluargaku yang di Bali pun ya nggak tahu sih yang masih kurang support lah kayak gitu. Jadi ya aku bener-bener bergantung sama orang umum gitu. Customer umum yang memang akhirnya apa namanya nyoba-nyoba berhadiah gitu loh kan jadinya jatuhnya kan gitu mereka coba-coba berhadiah baru ya udah beli aja coba. Nah dari situ pelan-pelan banget baru hampir berapa ya mungkin 8 bulan struggling terus begitu mulai orang komen orang kasih bintang nah itu baru toko e-commerce tuh bener-bener baru mulai menanjak baru bisa berkembang Mungkin kalau udah dari ada komentarnya orang. mungkin kayak dari algoritmanya juga gitu dia mungkin lebih munculin kalau udah ada banyak review nggak sih? Iya kan? Iya. Bukan cuma Terus cuma sekedar apa kayak preference orang, tapi kan ya kalau lebih banyak review kayaknya lebih dinaikin deh. Iya, mungkin ya. Terus kalau misalnya awal-awal, bener-bener awal kamu masukin iklan, bayar iklan itu kayak, kalau menurutku kayak nggak guna gitu loh, karena belum dikenal orang. Sebenarnya Jadi di Tokopedia, nggak apa-apa. Di toko hijau-hijau itu. jadi di ijo-ijo itu lah. Di ijo-ijo itu setahu, kan aku cuma tahu ijo-ijo aja kan, baru pakai ijo-ijo. Itu bisa beli iklan kan. Jadi orang kalau misalnya iya kan kalian perhatiin kan kalau lagi searching barang ada ad gitu kan. Iya. Advertise. Nah, itu biasanya bayar kayak gitu. Kalau menurutku awal-awal belum ada nama, belum ada bintang, belum ada orang banyak beli, percuma masukin iklan karena orang cuman lihat aja. Malah ngabis-ngabisin duit lah menurutku. Jadi kalau aku sendiri mungkin lebih banyak. Jadi mungkin aku bisa kasih masukan kalau e-commerce awal-awal minta tolong teman keluarga dari mana-mana suruh beli dulu, kasih komen, kasih bintang gitu kan. Terus kalian gantiin uangnya temen sama keluargamu itu. Jadi itu cuma buat mancing aja gitu. Iya, tahu. Kayak ya bisa bilang tuh nakalnya fake order lah gitu ya. Cuman itu penting. Kalau misalnya kayak aku cuman berpangku sama customer umum nggak bakalan jalan. Jadi baru kerasa setelah mungkin setahun gitu.
Bagus, asik juga tuh sebenarnya melihat apa pelan-pelan naik, akhirnya kayak udah mulai rame gitu kan, kayak wah udah rame, jadi sepi. Aku tuh udah hopeless loh guys. Bener. Serius, aku waktu itu udah mau tutup, aku udah resah, udah gelisah, udah putus harapan gara-gara sepi banget. Terus gimana ceritanya tuh kok jadi nggak jadi gitu? Nah, itu gara-gara apa ya waktu itu ya? Gara-gara pelan-pelan sih sebenarnya guys di Tokopedia. Di toko ijo-ijo itu. Kan Apa udah sebut aja lah. Ya Banyak kali mesti udahlah, sebut buka. aja lah ya. Pusing kau. Nah, itulah. Jadi karena pelan-pelan gitu kan orang ngasih bintang 5. Ngasih bintang 5 terus akhirnya karena aku itu mamaku bilang udah lanjutin aja. Aku malah gencerin iklan terus habis itu aku kan di Bali. Aku follow artis-artis yang ada di Bali. Terus habis itu aku juga ada karena aku dulu pernah IO, pernah WO, jadi aku ada teman MC. Nah, teman MC ku ini followersnya lumayan di Instagram. Aku minta tolong dia mau bantu free endorsement kan. Nah, itu yang aku follow artis-artis di Bali, kebetulan ada yang open free karena banyak banget orang yang request minta tolong di endorse tapi nggak mau bayar gitu kan, free. Nah, kebetulan artis ini mereka mau buka, tapi ya itu kalian bayangin aja followersnya 800 ribuan sama 3 jutaan gitu kan, bersaing hogi-hogian. Kalau dapat hogi, kalau enggak ya udah gitu kan. Terus kebetulan dapat. Dari situ lumayan sih guys. Karena kayaknya zaman juga ya sekarang. Orang lebih percaya omongan artis gitu kan. Iyalah kan artis. namanya kan apa namanya? Influencer. Influencer. Jadi dari itu sih pelan-pelan banget sih. Kalau misalnya mau cepat e-commerce jalan itu pancing, minta tolong teman keluarga, kamu gantiin uang mereka belilah apalah, pokoknya udah ada bintang, udah ada terjual banyak, udah dah jalan sendiri, nggak perlu dipikirin lagi gitu guys. Emang awalnya berat banget ya, tapi ntar kalau udah ke belakang mungkin kalau sekarang ini terbantu lagi PPKM. Kan orang di rumah aja. Waktu itu orang begitu udah dikasih jalan-jalan, udah langsung sepi banget jualanku. Orang nggak ada yang beli. Sekarang begitu PPKM orang di rumah, langsung mulai ada peningkatan penjualan. Tuh. Betul. Sekarang juga kayaknya jadi lebih bener sih Sel. Sekarang kayaknya jadi lebih shifting. Kalau misalnya untuk ini ya kayak orang stay home apa gitu, lebih shifting ke online ya. Toko offline harusnya tertinggal. Kalau aku sih lebih prefer toko online, lebih enak. Iya. Waktu itu aku ada pengalaman guys, toko offline kan. Aku mau beli packingan, tapi dia nggak ada di toko online, di e-commerce tuh nggak ada, tapi dia di Bali tuh ada gitu loh. Tokonya tuh toko fisik. Dia ngasih kontak WhatsApp, tapi orang yang balesin itu kayak nggak niat. Ini toko fisik ini? Aku kan mau beli packing kertas kan, paper bag, jadi buat paper box buat rotiku. Aku nanya, kan kayak gitu, nanya berapa gram, ukurannya berapa, harganya berapa. Males itu kelihatan gitu loh. Males.
ya udah akhirnya maksudnya mereka tuh udah ketinggalan, mereka malah nyuruh aku ke tokonya mereka gitu loh, karena toko ini males ditanya-tanya di WhatsApp, aku disuruh ke tokonya mereka ngeliat langsung datang sendiri, aja padahal gitu. lagi padahal lagi nggak boleh kemana-mana gitu kan. Itu kan Yang sebisanya aja gitu loh. pentingnya customer service. Iya, makanya. Lah, ngapain ngasih WhatsApp kalau customer service-nya kayak gitu kan? Iya. Nah, itulah kalau toko offline apa namanya? Nggak cepet-cepet berkembang. Betul. Ketinggalan sama yang gercep sih. Ketinggalan. Kemakan zaman. Oh, zaman suka makan ternyata. Iya, lapar kan? Lapar. Jadi inget iklan deh. Lapar. Ambil KitKat, bukan? Nah. Telur rese. Iya kan? Itu Snicker bukan KitKat. Oh, Snickers. Aku iya aja lagi. Jadi gitu guys. Tips and trick. Kok jadi ngomongin ya jadinya nantinya kemana mah? Sedikit sedikit sharing lah yang sedikit mungkin, masukan, sedikit sharing lah. Sharing semoga berguna. Semoga masuk ya. Walaupun ngomongnya jadi ngalor ngidul kemana-mana ya. Iya, agak ngalor ngidul kemana-mana tapi ya. Tapi enggak, kalau nggak ngalor ngidul bukan ho namanya. Iya, bener. Iya kan? Nah, kuliah. Penting bener serius. Kalau mau dengerin jadi dosen. Kalau mau dengerin materi beneran, jangan dengerin ho, dengerin dosenmu tuh. Dosen aja nggak didengerin. Dosen sendiri nggak didengerin. Podcast orang nggak jelas didengerin. Tahap apa maunya? Mau head comment nggak apa-apa kok guys. Komen aja lah. Justru kami butuh head comment. Nggak pernah loh, kami belum pernah dapat head comment. Nggak asik. Jadi kalau kita meminta head comment loh. Nggak ada pecutnya gitu kalau nggak di head comment. Ya kita ada semangat dikit gitu komen dari pendengar kita gitu kan. Oke lah, tampaknya itulah waktu kita minggu ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan celotehan kami yang entah kemana-mana. Dan sampai berjumpa lagi di episode Ho Podcast berikutnya. Salam Say ho. Bye-bye.